Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan, yaitu kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan soal himpunan, ya. Yang soal itu kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan himpunan berupa soal-soal cerita ataupun soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan di sehari-hari, gitu kan. Nah, baiklah, saya akan lanjutkan ya pada soal berikutnya, ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya sambil saya menuliskan cara pengerjaannya, ya. Jadi soal berikutnya, dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa, ya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa, ya, yang senang dengan pelajaran matematik, ya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematik, ya. Jadi dalam suatu kelas ada 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematik. Lalu 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika dan 10 orang siswa senang dengan pelajaran matematika dan fisika. Nah, dari cerita tadi yang ingin kita jawab itu yang pertama adalah gambarkan diagram Venn dari permasalahan tadi, gitu kan, ya. Lalu berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematik, berapa banyak siswa yang hanya senang pelajaran fisika, dan berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Baiklah, kita akan mulai terlebih dahulu menggambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu, ya. Baik. Ya. Dari soal tadi kita dapatkan bahwa ada siswa yang senang pelajaran matematik dan juga yang senang pelajaran fisika, dan yang keduanya, ya. Berarti di sini kita buat ada semesta, ya. Ada dua lingkaran, itu kan, ada dua lingkaran. Pertama itu adalah siswa yang senang dengan pelajaran matematika, dan lingkaran yang kedua ini adalah siswa yang senang dengan pelajaran fisika, ya. Nah, ini yang berada di dalam kotak ini itu adalah jumlah siswa yang ada di kelas tersebut atau semestanya, ya, ya. Nah, ini yang beririsan ini berarti dia yang suka keduanya, ya, yang dia suka pelajaran matematika dan dia juga suka dengan pelajaran fisika. Nah, dari soal dikatakan bahwa 30 siswa yang senang dengan pelajaran matematik, ya. Kita anggap di sini M, ya. M itu adalah siswa yang senang dengan pelajaran matematik. Lalu di sini saya simbolkan dengan F, ya. F itu artinya siswa yang senang dengan pelajaran fisika, ya. Banyak siswa yang senang dengan pelajaran matematik itu ada 30 siswa atau 30 orang. Saya tuliskan di sini ada 30 orang. Lalu yang senang dengan pelajaran fisika itu ada sebanyak 25 siswa, ya. Dan 10 orang siswa senang dengan pelajaran matematika dan fisika, berarti dia berada di keduanya, ya. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, 30 orang dia senang pelajaran matematik, ya. 25 orang siswa senang fisika, dan siswa yang senang kedua-duanya itu ada sebanyak 10 orang, ya. Jadi banyaknya siswa sebanyak 30 orang ini adalah siswa yang senang matematik, ya, dan dia juga mungkin juga suka, gitu kan, dengan pelajaran matematik. Jadi siswa yang 30 orang ini belum berarti dia hanya suka matematik. Nah, itulah yang ingin kita cari, berapa banyak siswa yang hanya senang matematik dan berapa banyak siswa yang hanya senang belajar fisika. Nah, ini semesta, ya. Ini semestanya di sini, ya. Semesta, ya. Semestanya pun nanti akan kita cari berapa banyak semesta ataupun jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut, ya. Dari sini kita akan terlebih dahulu rumuskan, ya, bahwa kita harus terlebih dahulu mencari siswa yang hanya senang belajar matematik, ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa yang 30 orang ini bukanlah siswa yang hanya suka belajar matematik, tapi juga 30 orang ini dia sudah termasuk ke dalam siswa yang juga senang
pelajaran fisika gitu kan. Jadi kita terlebih dahulu mencari berapa banyak orang atau berapa banyak siswa yang yang hanya senang pelajaran matematik. Jadi kita cari terlebih dahulu siswa yang hanya matematik ya. Jadi kita terlebih dahulu mencari siswa yang hanya suka dengan pelajaran matematik ya. Berarti kita akan mengurangi total siswa yang menyukai matematik secara keseluruhan dikurangi dengan irisannya. Berarti siswa yang hanya suka belajar matematik berarti ada sebanyak 30 dikurangi dengan 10 ya. Itu berarti ada sebanyak 20 siswa ya. Jadi kita sudah bisa dapatkan siswa yang hanya suka pelajaran matematik itu ada sebanyak 20 orang. Dan kita juga cari siswa yang hanya suka fisika ya. Berarti dengan cara yang sama dengan kita mencari siswa yang hanya suka pelajaran fisika itu adalah 25 dikurangi dengan 10 ya. 25 dikurangi dengan 10 itu hasilnya adalah 15. Jadi ada sebanyak 15 siswa yang hanya suka dengan pelajaran fisika ya. Lalu diketahui siswa yang suka keduanya itu ada sebanyak 10 orang. Dan di sini diasumsikan bahwa siswa yang tidak suka keduanya itu tidak ada ya. Ya berarti tidak ada siswa yang tidak suka keduanya. Berarti ada siswa yang suka keduanya, ada siswa yang suka hanya matematik, hanya siswa yang suka fisika. Berarti di dalam kelas tersebut tidak ada siswa yang tidak suka keduanya ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ya untuk mencari total atau semestanya ya, atau jumlah siswa ya, untuk mencari jumlah siswa atau semesta ya, berarti kita tinggal menjumlahkan siswa yang hanya suka pelajaran matematik 20 orang ditambah dengan siswa yang hanya suka dengan pelajaran fisika 15 orang ditambah dengan siswa yang suka keduanya ya, siswa keduanya itu ada sebanyak 10 orang. Dan kalau memang ada itu kan ditambah dengan siswa yang tidak suka keduanya, karena dalam soal ini tidak disebutkan berapa banyak siswa yang tidak suka matematik juga tidak suka fisika. Berarti kita asumsikan tidak ada siswa yang tidak suka keduanya. Berarti semua siswa ada yang menyukai salah satu ataupun keduanya gitu kan ya. Ya berarti inilah cara mencari jumlah siswa dalam kelas tersebut ataupun semesta dalam kelas tersebut. Maka kita tinggal jumlahkan 20 tambah 15 35 tambah 10 itu adalah 45. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada sebanyak 45 orang siswa dalam kelas tersebut ya. Nah, jadi saya simpulkan sekali lagi, ini adalah gambar untuk diagram Venn dari permasalahan yang tadi saya ceritakan ya. Jadi banyak siswa yang hanya suka pelajaran matematik itu sebanyak 20 siswa, yang hanya suka pelajaran fisika itu ada 15, dan jumlah siswa di kelas tersebut totalnya itu ada sebanyak 45 siswa ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan himpunan ya. Ya, untuk lebih memahami lagi dengan soal yang berkaitan dengan himpunan tersebut, maka saya akan memberikan lagi satu contoh soal ya. Suatu contoh soal lagi ya. Saya akan langsung saja bacakan soalnya dan saya akan langsung kerjakan atau nyatakan dengan diagram Venn-nya ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Di desa Sabulan yang terletak di Pulau Samosir terdapat 100 rumah tangga ya, terdapat 100 rumah tangga ya. Dari jumlah tersebut 60 rumah tangga memelihara ternak ayam ya.
35 rumah tangga memelihara ternak kambing, 45 rumah tangga memelihara ternak sapi, ya. 15 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak kambing, 5 rumah tangga memelihara ternak kambing dan ternak sapi, 20 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak sapi. Jika 5 rumah tangga memelihara ketiga ternak itu, selesaikan permasalahan berikut ini. Nah, yang pertama berarti kita harus terlebih dahulu menggambarkan diagram Venn-nya, ya. Harus menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, di sini karena ada 3 kategori kan, jadi ada rumah tangga itu kan di desa Sabulan tersebut terletak di desa Sabulan yang terletak di Pulau Samosir terdapat 100 rumah tangga gitu. Berarti semestanya itu ada sebanyak 100 rumah tangga. Nah, dari 100 tersebut dikelompokkan gitu kan menjadi beberapa kelompok gitu kan. Nah, dari jumlah tersebut 60 rumah tangga memelihara ternak ayam. Berarti kan ada rumah tangga yang memelihara ternak ayam, ada yang memelihara ternak kambing gitu kan, dan ada yang memelihara ternak sapi gitu kan. Nah, berarti ada 3 lingkaran yang kita buat gitu kan. Ada yang rumah tangga memelihara cuman ternak ayam saja gitu kan, atau ternak kambing saja, ataupun ternak sapi saja gitu kan. Itu ada 3 lingkaran gitu kan ya. Ini ya. Nah, dari sana terlihat bahwa ada 100, ya. Semestanya itu ada sebanyak 100, berarti total, ya. Total rumah tangga di desa tersebut ada sebanyak 100 rumah tangga gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari jumlah tersebut 60 rumah tangga memelihara ternak ayam, ya. Jadi misalkan saya gambarkan sini. Misalkan sini K, ya. K itu artinya rumah tangga yang memelihara kambing, lalu A di sini rumah tangga yang memelihara ayam, dan S ini adalah rumah tangga yang memelihara sapi, ya. Lalu 60 rumah tangga memelihara ternak ayam, ya. Berarti 60 sebanyak 60 saya tuliskan di sini, ya. Lalu 35 rumah tangga memelihara ternak kambing. 30 sini, ya. Lalu 45 rumah tangga memelihara ternak sapi. 45 rumah tangga memelihara ternak sapi. Nah, lalu 15 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak kambing, ya. Berarti kita simpan 15 itu adalah yang irisan antara yang memelihara ternak ayam dan ternak kambing. Kita lihat ternak ayam dan ternak kambing, ya, sini. Berarti 15 orang ini adalah kita simpan di sini, ya. 15 orang ini kita simpan yang dia lingkarannya terkena, ya, terkena dengan yang memelihara ayam dan memelihara kambing, ya. Lalu selanjutnya 5 rumah tangga memelihara ternak kambing dan ternak sapi, ya. Kambing dan sapi, ya. Jadi kita simpan di sini, ya. 5 rumah tangga yang memelihara kambing dan sapi, ya. Lalu yang selanjutnya 20 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak sapi, ayam dan sapi, ya. Ayam dan sapi itu dia memelihara sebanyak 20 rumah tangga, ya. Jadi 20 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak sapi, ya. Lalu selanjutnya jika 5 rumah tangga memelihara ketiga ternak itu, selesaikan permasalahan berikut ini. Jika 5 rumah tangga memelihara ketiga ternak itu, ya. 5 rumah tangga memelihara ketiga-tiganya kan, berarti ketiga kita simpan 5 rumah tangga tersebut, ya, yang dia terkena 3 lingkaran tersebut, ya.